induk kejahatan. Jauh-jauh hari, Islam telah memperingatkan bahwa miras mendatangkan banyak kemudaratan. Syekh Ali As-Sobuni dalam Tafsir Ayatul Ahkam Minal Quran mengatakan bahwa tidak pernah disebutkan sebab keharaman sesuatu melainkan dengan singkat. Namun, pengharaman khamr atau miras disebut secara terang-terangan dan rinci. Allah Subhanahu wa taala menyebut khamr dan judi bisa memunculkan permusuhan dan kebencian di antara orang beriman, memalingkan mukmin dari mengingat Allah, melalaikan salat. Allah Subhanahu wa taala juga menyifati khamr dan judi dengan rijsun atau kotor, perbuatan setan dan sebagainya. Semua ini mengisyaratkan dampak buruk miras. Miras tidak hanya merusak pribadi peminumnya, miras juga berpotensi menciptakan kerusakan bagi orang lain. Mereka yang sudah tertutup akalnya oleh miras berpotensi melakukan beragam kejahatan, bermusuhan dengan saudaranya, mencuri, merampok, membunuh, memperkosa, dan kejahatan lainnya. Pantas jika Nabi SAW menyebut khamr sebagai ummul khaba'is, induk dari segala kejahatan. Al-khamru ummul fawahishi wa kabarul kabair, man syaribaha wa qa'ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Khamr adalah biang kejahatan dan dosa yang paling besar. Siapa saja yang meminum khamr bisa berzina dengan ibunya, saudari ibunya, dan saudari ayahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Islam dengan tegas mengharamkan segala macam miras. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijzum min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sungguh meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Karena itu, jauhilah semua itu agar kalian mendapat keberuntungan. Islam juga melarang total semua hal yang terkait dengan miras atau khamr, mulai dari pabrik dan produsen miras, distributor, penjual, hingga konsumen atau peminumnya. Rasul SAW bersabda, Rasulullah SAW telah melaknat terkait khamr 10 golongan. Pemerasnya yang minta diperaskan, peminumnya, pengantarnya yang meminta diantarkan khamr, penuangnya, penjualnya yang menikmati harganya, pembelinya, dan yang minta dibelikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Islam menetapkan sanksi hukuman bagi orang yang meminum miras berupa cambukan 40 kali atau 80 kali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menuturkan, Rasulullah SAW mencambuk peminum khamr 40 kali, Abu Bakar mencambuk 40 kali, Umar mencambuk 80 kali. Masing-masing adalah sunnah. Ini adalah yang lebih aku sukai. Hadis riwayat Muslim. Untuk pihak selain yang meminum khamr, maka sanksinya berupa sanksi takzir. Bentuk dan kadar sanksi itu diserahkan pada khalifah atau qadhi sesuai ketentuan syariah. Tentu, sanksi itu harus memberikan efek jera. Produsen dan pengedar khamr selayaknya dijatuhi sanksi yang lebih keras dari peminum khamr. Pasalnya, mereka menimbulkan bahaya yang lebih besar dan lebih luas bagi masyarakat. Karena itu, miras haram dan harus dilarang secara total. Hal itu hanya bisa terrealisir jika syariah Islam diterapkan secara kafah. Dalam sistem yang berakar pada sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan, faktanya miras tetap diizinkan beredar meski dengan embel-embel, dibatasi dan diawasi. Pasalnya, dalam sistem sekuler, aturan agama atau syariah dicampakkan. Pembuatan aturan diserahkan kepada manusia melalui mekanisme demokrasi. Demokrasi erat dengan kapitalisme. Tolak ukur kapitalisme dalam segala hal, termasuk pembuatan hukum dan pengaturan urusan masyarakat, adalah keuntungan atau manfaat, terutama manfaat ekonomi. Karena itu, selama sistem sekuler tetap diadopsi dan diterapkan, sementara syariah Islam dicampakkan, masyarakat akan terus terancam dengan miras dan segala mudaratnya. Karena itu pula, sudah saatnya kaum muslim segera meninggalkan sistem sekuler yang diterapkan saat ini, seraya segera menerapkan syariah Islam secara kafah. Wallahu a'lam bishawab.